Puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara di dalam pergumulan-pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berseru kepadamu, sebelum kami akan bersatu hati menaikkan pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, terlebih dahulu kami rindu merenungkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, dan jamah hati mereka. Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama dan sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa-doa dan pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan bersama. Firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara, membangkitkan keyakinan saudara bahwa doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan adalah dari Matius pasal yang ke-9, mulai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22, di mana topik firman Tuhan yang saya ingin kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Adakah saudara yang saat ini saudara rindu pergumulan saudara dijawab oleh Tuhan dan mujizat terjadi di sana? Saudara rindu penyakit saudara disembuhkan oleh Tuhan, Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Renungkan firman Tuhan ini saudara. Matius pasal yang ke-9 ayat 20 sampai 22, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara, kisah yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah yang seringkali mungkin saudara sudah dengar, yaitu kisah tentang seorang wanita yang sudah 28 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. Dan kita akan belajar dari perempuan ini saudara. Kalau kita lihat dari kisah ini tadi, pada akhirnya dia mengalami mujizat. Dia disembuhkan, dan bukan hanya dia disembuhkan saudara, dia juga mengalami keselamatan. Itu hal yang luar biasa, hal yang dahsyat yang dia alami di dalam kehidupannya. Nah saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana sehingga perempuan ini mengalami mujizat dari sekian banyak orang yang waktu itu datang kepada Yesus. Kalau kita lihat saudara dalam konteks ini, maka pada waktu itu banyak sekali orang datang kepada Yesus, bahkan berduyun-duyun datang orang datang kepada Yesus. Bahkan perempuan ini saja begitu sulit sebenarnya dia untuk menjangkau atau dekat kepada Yesus. Nah tetapi kita akan lihat apa yang dilakukan oleh perempuan ini sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat. Yang pertama saudara, dikatakan tadi bahwa pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang. Saudara, perempuan ini menderita penyakit. Selama 12 tahun lamanya dia sudah menderita penyakit itu, yaitu dia sakit pendarahan.
Artinya dalam hidupnya dia memiliki penyakit, dia memiliki pergumulan, dia memiliki masalah yang sudah begitu lama, yang sudah begitu berlarut-larut. 12 tahun, saudara, itu tidak gampang. Dan sakitnya, sakit pendarahan itu pasti sangat membuat dia putus asa kalau dilihat dari kondisinya. Kenapa, saudara? Setiap hari dia pasti kekurangan darah. Itu membuat dia lemah, itu membuat dia lesu, itu membuat dia patah semangat dan tidak berhenti-berhenti sampai 12 tahun. Saudara, dan saya percaya dia ini juga telah berjuang. Mungkin sudah berobat kemana-mana, dia sudah pergi kemana-mana untuk berobat. Tetapi kalau 12 tahun belum juga sembuh, berarti itu mungkin sudah begitu banyak tempat berobat yang sudah dia datangi tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Perjuangan pasti sudah begitu banyak. Kalau sampai 12 tahun, saudara, dia tidak mengalami kesembuhan. Sudah begitu banyak perjuangan yang dia lakukan, sudah begitu banyak usaha yang dia usahakan, tetapi semuanya tidak berbuahkan hasil. Namun demikian, saudara, sekalipun sudah begitu lama, 12 tahun, dan sudah semua usaha dilakukan tetapi tidak ada hasil. Tapi hal yang saya lihat di sini, saudara, ketika perempuan itu masih berjuang datang kepada Yesus, maka saya melihat bahwa perempuan ini adalah seorang wanita yang pantang menyerah. Dia tidak mau menyerah sekalipun sudah 12 tahun. Dan sekalipun semua usaha sudah gagal, tidak ada hasil, tetapi dia belum juga menyerah. Nah, saudara, hari ini kalau saudara rindu mengalami perkara besar, kalau saudara rindu mengalami doa-doamu dijawab oleh Tuhan, jangan menyerah. Sekali lagi, jangan menyerah. Mungkin saudara berkata, "Ya pendeta, saya sudah bertahun-tahun." Perempuan ini sudah 12 tahun. Bahkan mungkin ada orang-orang yang sedang berdoa hari ini jauh lebih lama lagi, saudara. Tapi mereka masih berdoa. Tapi kenapa kita kadang-kadang berdoa sekian waktu, tidak sampai 1 tahun sudah berhenti berdoa karena bosan, karena belum dijawab. Bahkan mungkin sekali 2 kali berdoa kemudian berhenti karena bosan, belum dijawab. Perempuan ini dia tidak menyerah sekalipun sudah 12 tahun. Dia tidak menyerah sekalipun begitu banyak usaha yang sudah dilakukan dan tidak berbuahkan hasil. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan pernah menyerah. Sekali lagi, jangan pernah menyerah. Tapi mungkin saudara berkata, sudah sangat parah, sudah tidak mungkin, sudah begitu berat, situasinya begitu sulit. Saudara, jauh lebih parah berpuluh-puluh kali dari masalah yang sedang saudara alami ada dihadapi oleh orang lain. Tapi dia belum menyerah. Berkali-kali saya pernah cerita, saudara, bahwa ada seorang wanita, seorang ibu yang menderita kanker darah, yang sudah divonis umurnya tinggal beberapa bulan. Tetapi dia tidak menyerah, saudara. Dia tidak menyerah. Dia terus berjuang, dia tidak menyerah. Dan dia divonis umurnya tinggal beberapa bulan, tapi sampai hari ini sudah beberapa tahun dia jalani. Tetap dia bisa melalui semuanya. Kenapa? Karena ada motivasi yang kuat. Dia tidak mau menyerah. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami jawaban doa, jangan menyerah, teruslah berdoa. Lalu yang kedua yang dia lakukan adalah, dia dikatakan dia 20 tadi, saudara. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Yang kedua yang dia lakukan sehingga dia mengalami mujizat adalah dia mendekatkan diri kepada Yesus. Dia mendekati Yesus karena dia yakin di dalam Yesus ada kuasa. Ketika dia datang mendekati Yesus dan menjamah jubahnya, maka ada kuasa yang akan memulihkan dia. Jadi dia dekati Yesus, saudara. Hari ini kalau saudara rindu mengalami mujizat seperti perempuan ini mengalami mujizat, mendekatlah kepada Yesus. Sekali lagi, mendekatlah kepada Yesus. Mendekatlah kepada Yesus. Ada begitu banyak orang berdoa tidak dekat kepada Tuhan, saudara. Kenapa mereka berdoa? Karena mereka butuh jawaban doa, itu saja. Kenapa mereka berdoa? Karena mereka butuh mujizat, butuh berkat, itu saja. Tetapi orang yang akan mengalami mujizat sebenarnya adalah
orang yang akan mengalami berkat kesembuhan dan sebagainya, sebenarnya adalah orang yang mendekatkan diri kepada Yesus. Karena ketika dia dekat dengan Yesus, dia dekat dengan mujizat. Sumber mujizat itu adalah Yesus. Ketika saya dekat dengan Yesus, saya mencari Yesus, saya bertemu dengan Yesus, saya bertemu dengan mujizat itu. Itu sebabnya kalau saudara rindu mengalami mujizat, dekatkan diri saudara kepada Yesus, maka saudara akan mengalami mujizat dekat dengan Yesus. Jadi itu yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga dia mengalami mujizat dalam hidupnya. Dekatkan diri saudara kepada Tuhan dan mujizat akan menjadi bagian saudara. Kemudian yang terakhir saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan ini di ayat 21 sampai 22, sekali lagi saya baca, dikatakan di sana, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah imanmu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Yang ketiga yang kita lihat di sini saudara, adalah perempuan itu beriman kepada Yesus. Bahkan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan waktu itu dia sembuh karena imannya. Yesus berkata bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan sejak saat itu sembuhlah perempuan itu karena imannya. Jadi saat dia beriman, dia terima kesembuhan dan ada sesuatu yang lebih besar yang dia terima, yaitu keselamatan. Jadi perempuan itu mengalami mujizat kesembuhan, dia mengalami mujizat keselamatan ketika dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Jadi saudara, saat ini bagaimana supaya saudara mengalami mujizat Tuhan? Yang pertama, jangan menyerah, terus berjuang. Apapun dan bagaimanapun keadaan saudara. Yang kedua, dekatkan diri saudara kepada Tuhan, karena di dalam dialah ada mujizat, pada dialah ada berkat, kesembuhan dan sebagainya. Yang ketiga, percaya, jangan hanya datang kepada Tuhan karena mengharapkan, karena merindukan mujizat, tapi benar-benar sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Allah sumber mujizat. Percaya saudara, apapun, seberapa mustahil pun masalah saudara, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Biarlah janji-janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapannya, kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anakmu dalam doa. Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat.
Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Tuhan, kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan, mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan, tolong anak-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan. Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalannya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan, tolong Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anak-Mu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus, semakin harmonis dalam Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak, campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan, pulihkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anak-Mu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan.
Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah, netralkan tekanan darahnya ya Tuhan, normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anak-Mu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan, normalkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anak-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anak-Mu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit liver, dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong jamah mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi sakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, anak-anak-Mu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi. Dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai,
para honorer, Tuhan campur tangan, memberkati anak-anak-Mu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga, berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka, berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis, berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga, Tuhan yang campur tangan memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini untuk masa depan mereka. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, biar Tuhan memberkati pendidikan mereka sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan dan tekan juga tanda loncengnya.
Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.